Sudah bisa, Dek? Oke. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama di acara ibadah kita. Kita bersyukur dapat berbakti bersama kembali. Terima kasih juga kepada Pendeta Muda Tulus yang menggantikan saya hari Minggu malam oleh sebab ada kegiatan yang saya harus lakukan di gereja pada saat itu. Tapi kita memiliki pendeta muda ya, Tulus Nenggolan yang sudah membantu kita dan membawakan pelajaran kita pada hari Minggu malam waktu Amerika. Dan saat ini Senin malam waktu Amerika, pagi hari Selasa waktu Indonesia, kita kembali dapat bertemu dan mempelajari bersama firman Tuhan. Dan pada saat ini saya ingin mengundang Saudara Elisa, Dede untuk menampilkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Kesaulia. Silakan, Dek. So many dangers and toils of this life I have already come, but He keeps on giving the grace and the strength to just keep pressing on. He's given a promise, and I'm gonna stand on every word, His holy word He said, and holding His hand, I'll never fear whatever lies ahead. I'm gonna make it. He's already said that I would. I'll keep on trusting that is working everything for my good. He walks beside me, and heaven is in my view. Oh, I'm gonna make it through. In spite of the good intentions I've had, sometimes my strength can fail. Though I have tried the very best that I could, my weaknesses prevailed. But then I remember the promise He made, that in my weakness He is strong. And that's when I know whatever may come, His steady hand will lead me on. And on and on, I'm gonna make it. He's already said that I would. I'll keep on trusting
Amin, amin. Kita terima kasih kepada trio yang menamakan diri mereka The Sisters yang telah membawakan satu lagu pujian yang menyatakan bahwa kita pasti akan dapat menjalankan atau melakukan apa yang Tuhan tentunya kehendaki untuk kita lakukan. Baik, kita akan mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rein Kesaulia. Silakan Om. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan yang berdiam di tempat yang tiada terhampiri. Tetapi dengan perantaraan Roh Kudus, setiap saat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong di dalam mengikuti pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menginsafkan kami tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tolong Tuhan, kami tidak punya kuasa. Kebenaran yang dari Tuhan ini adalah milik Tuhan, buah pikiran Tuhan, yang kami secara manusia biasa tidak mampu untuk mengerti. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa dengan perantaraan Roh Kudus akan memimpin kami semua mengerti akan kuasa dan kasih Tuhan bagi kami. Berkati Pendeta Stephen dengan kesehatan Tuhan, supaya di dalam membawakan pekebaran ini, dia akan membawakannya dengan penuh kuasa. Dan bagi kami semua yang mendengar, baik lewat Zooming maupun live streaming, kami dapat dikuatkan. Dan juga Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami boleh hidup dari hari ke hari berkenan kepada Tuhan sesuai dengan hidup dan karakter Tuhan Yesus. Kami doakan juga seluruh peralatan yang disiapkan, juga yang bertanggung jawab akan semua peralatan ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar. Bahkan Engkau sudah mengampuni kami dari semua dosa dan pelanggaran. Terpujilah namamu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Om Pendeta Rein yang sudah memberikan kepada kita, membawakan bagi kita doa buka ya pada saat ini. Baik saudara sekalian, kita memasuki tidak terasa ya, kita sudah mengakhiri kitab Ibrani dan kita berada di minggu yang terakhir. Dan pada saat ini kita diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Judul sepanjang minggu ini, peliharalah kasih persaudaraan, dengan ayat inti juga yang berbicara tentang hal yang seperti judulnya, peliharalah kasih persaudaraan. Pendeta Muda Tulus sudah membahas tentang memelihara umat Tuhan. Lalu pada saat ini kita akan membahas tentang ketamakan, ya, keinginan hal-hal yang kita pikir dapat memberikan kepuasan, tetapi justru tidak pernah memberikan kepuasan. Ketamakan dan membahas tentang amoralitas seksual, tindakan-tindakan seksual, dan kita akan lihat tambahan pada malam hari ini. Saya tidak tahu apakah mungkin ada yang berpikir, mungkin ya, ada yang berpikir bahwa tambahan pada malam hari ini sangat kontroversial, tetapi sesungguhnya kita tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang kontroversial, tetapi saya percaya kita ingin melihat kehendak Tuhan yang sejati yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, mungkin ada yang mungkin tidak menyukai saya, tetapi setelah saya bahas, yang saya akan bahas sebentar ya, tetapi saya percaya kita harus merujuk kepada kehendak Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan, bukan terhadap apa yang kita pikirkan seharusnya terbaik untuk kita lakukan pada saat ini. Jadi sebentar kita akan lihat ya. Pada besok malam kita akan membahas tentang ingatlah pemimpin-pemimpinmu. Hari Rabu waspadalah terhadap ajaran yang beragam dan aneh. Kita juga akan rame nanti ya pada Rabu itu ya, tentang ajaran-ajaran yang beragam dan aneh. Dan pada hari Kamis pergi kepada Yesus di luar kemah. Pada malam hari ini, waktu Amerika, kita akan membahas tentang ketamakan dan amoralitas seksual, covetousness, keinginan dan seksual imoralitas. Dan ini adalah dua hal yang seringkali disebutkan bersamaan ya dalam
firman Tuhan. Nah, pelajaran kita katakan, bacalah Ibrani 13 ayat 4 sampai 5, Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Banyak sekali ini ayat-ayat, saya tidak tahu apa kita akan bahas, tapi saya akan tampilkan, mungkin Anda bisa baca nantinya secara lebih detail, tapi minimal saya membaca Ibrani 13 ayat 4 sampai 5 ya, dan ayat-ayat selanjutnya. Di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab ya janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzinah akan dihakimi Allah. Allah tidak menghendaki, ya. Allah tidak menghendaki. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Ya, be content, ya, contentment, rasa puas, rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau seperti saya sudah ulang-ulangi ya, kalau Allah berikan kepada kita per bulan $1.000, puji Tuhan. Kalau $10.000, puji Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, saya masih ingat mulai dengan sebagai pendeta di Indonesia waktu lalu, saya mulai dengan $70 dengan kata lain ya, $70, 700.000 saat itu cukup. Ya, berlebihan juga ya, pada saat dapat dikatakan bahwa bisa kita buat berlebihan sekalipun ya, $70 tersebut. Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dengan $70 Allah tidak akan biarkan. Dia tidak akan tinggalkan. $10.000 pun, $100.000 sekalipun kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tetap dapat apa? Bersama dengan Dia. Walaupun pencobaan lebih besar mungkin ya, kalau saya punya $100.000 per bulan, waduh mungkin tidak perlu lagi Tuhan. Tetapi Tuhan tetap apa? Tidak akan biarkan kita dalam keadaan 70 ataupun $100.000 sekalipun ya. Lukas 16 ayat 10 sampai 18 berbicara bahwa Tuhan menghendaki kita setia dalam perkara kecil. Ya, perkara besar pun tentu tidak ada masalah. Jadi kalau pada kita diberikan kesempatan untuk $100.000, puji Tuhan. Yang penting $70 saja pun kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan terus setia. Jadi tetap setia. Tetap setia. Jangan menjadi hamba uang, jangan mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon ya. Lukas 16 ayat 10 sampai 18 kemudian terus lanjutkan ya. Kita diminta ya. Diminta untuk apa? Setiap kali diulangi lagi ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat apa? Zina. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena Tuhan tidak menghendaki tentunya perceraian. Walaupun ya keadaan saat ini mungkin kita tidak bisa ya kebejatan manusia sehingga harus Tuhan izinkan apa ya? Perceraian tersebut. Itu di Alkitab nyatakan Tuhan mengizinkan perceraian pada saat terjadi adanya persinahan, pada saat ada pasangan yang ditinggalkan, diterlantarkan, ada yang suami di Indonesia, istri di Amerika atau sebaliknya, lalu tidak ada lagi hubungan bahkan bantuan dan lain sebagainya, maka pada saat itu dapat apa? Menjadi satu alasan perceraian. Tapi saya mohon maaf kalau mungkin malam ini saya tidak akan jawab kalau ada yang bertanya secara spesifik tentang perceraian ya, karena saya ada satu fokus yang akan saya fokuskan pada malam hari ini. Anyway, itu berbicara tentang hal yang sama. Jadi 1 Korintus 5 ayat 1 berbicara jangan sampai ada apa? Percabulan ya. Jangan ada kecemaran, jangan ada rupa-rupa kecemaran. Efesus 5 ayat 3 sampai 5 juga berbicara. Kenapa? Karena kita itu orang-orang kudus ya. Tapi percabulan kita baca Efesus 5 ayat 3 minimal. Tetapi percabulan dan rupa kecemaran atau keserakahan ya, kita lihat masalah amoralitas dan keserakahan disebutkan bersamaan. Jangan ada di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, karena mungkin ini masalah besar ya. Masalah money dan seks ya. MPS, money, position dan seks itu mungkin jadi bagian daripada orang-orang kudus ya, seringkali itu yang menjatuhkan kita orang-orang yang percaya. Dan seterusnya. Kolose 3 ayat 5 juga, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, saya tidak tahu kalau kita betul-betul memiliki satu satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan yang kita utamakan. Kalau kita memiliki Tuhan yang kita utamakan, saya percaya ya Tuhan akan membantu untuk mengingatkan kita, jangan serakah, jangan bersinah, jangan
melakukan kecemaran dalam kehidupan ini. Itu kalau kita ya dengan ketelan, kalau kita menyembah Tuhan, tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, maka seringkali kedua hal ini, ya persinahan dan keserakahan ya, itu menjadi bagian kita. Nah, Paulus memperingatkan, pelajaran kita katakan, Paulus memperingatkan para pembaca terhadap amoralitas seksual dan keserakahan karena kedua ini adalah dua ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Seringkali persahabatan itu rusak oleh sebab persinahan, oleh sebab keserakahan ya. Itu dia ya. Nyatanya penulis Perjanjian Baru dan moralis kuno mencatat hubungan yang erat antara moralitas, amoralitas dan apa? Dan keserakahan. Nah, panggilan Paulus untuk menghormati pernikahan menyiratkan penghindaran dari apapun yang akan meremehkan pernikahan tersebut ya, apapun yang meremehkan pernikahan tersebut. Penghindaran ini termasuk tidak melakukan pelanggaran sumpah pernikahan dan dari perceraian yang tidak berdasar ya. Ya, ada yang katakan, "Oh, saya tidak berzina." Tetapi kita melakukan apa? Mencabuli anak-anak tiri kita dan lain sebagainya. Itu sudah melanggar sumpah pernikahan ya. Ya. Sudah melanggar sumpah pernikahan. Jadi tidak melakukan pelanggaran sumpah pernikahan dan dari perceraian yang tidak berdasar. Jadi berarti ada perceraian yang apa ya? Berdasar, bandingkan dengan Matius 19 ayat 9. Desakan untuk menjaga ranjang perkawinan tidak tercemar merujuk pada menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual di luar nikah. Nah, kalau orang mungkin di Amerika berbicara tentang hal ini, waduh nih pendeta ini kuno sekali. Masih ada begitu ya, dianggap kuno mungkin ya. Nah, ungkapan percabulan merujuk pada Perjanjian Baru untuk setiap bentuk amoralitas seksual ya. Amoralitas seksual ya, bentuk amoralitas seksual termasuk homoseksual ya, kalau Anda baca ayat-ayat ini ya. Selain itu, masyarakat Yunani Romawi lemah. Masyarakat Yunani Romawi itu lemah dalam hal etika seksual. Standar ganda adalah umum. Ini memungkinkan laki-laki melisensikan hubungan seksual mereka selama mereka merahasiakan. Jadi kalau rahasia tidak ada yang tahu, oke saja. Itu di zaman dahulu ya. Nah, Paulus memperingatkan bagaimanapun bahwa Tuhan akan menghukum para bezina. Orang percaya seharusnya tidak membiarkan persetujuan sosial menetapkan standar etika mereka sendiri. Jadi zaman Yunani, zaman Romawi kuno, ya kalau orang lain tidak tahu, oke saja. Yang penting suka sama suka. Suka sama suka, oke. Biar orang lain. Yang penting jangan sampai ketahuan. Nah, itu poinnya ya. Itulah standar etika pada saat itu ya. Tapi Rasul Paulus bukan. Standarnya firman Tuhan. Nah, cinta uang, poin kedua, adalah salah satu kategori utama kejahatan di dunia Yunani Romawi. Faktanya, dalam surat lain Paulus menyebut cinta uang sebagai sumber dari semua kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Pembelaan terhadap sifat buruk ini adalah sikap yang didorong oleh Paulus dalam beberapa surat. Pertama, mereka supaya apa? Sikap ya pembelaan. Artinya bagaimana kita mencegah sifat cinta uang ini? Bagaimana supaya kita tidak apa ya? Tidak serakah, tidak pikir hanya uang. Pertama, kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Merasa puas dengan apa yang mereka miliki. 2 Korintus 9:8, Filipi 4 terusnya ya. Lebih jauh lagi, orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Jadi tidak perlu kita pikir-pikir, waduh saya harus kaya seperti orang itu. Masa cuma dia punya Mercy dan mobil dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kita seperti kita sudah ulang-ulangi, masih tinggal sharing, tentu saja saya ulang-ulang. Kalau Anda dapat kesempatan untuk bertumbuh dari apartemen punya rumah, Tuhan berkati Anda, puji Tuhan. Tapi jika tidak, selagi Anda belum mencapai hal tersebut, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Ya, Anda hanya bisa bekerja sebaik-baiknya seperti Anda bekerja untuk Tuhan. Dan sisanya biar Tuhan yang atur. Dan Tuhan bisa menggerakkan manajer untuk dapat apa? Promosikan Anda. Sehingga gaji Anda naik. Ya, tapi jangan hanya mimpi-mimpi dapat rumah dan lain sebagainya, tapi Anda tidak bekerja keras atau Anda tidak bekerja dengan sebaik-baiknya di tempat kerja. Tidak, lakukan yang sebaik. Kita memiliki apa yang dikenal dengan Christian ethic, etika Kristen yang mana orang-orang Kristen yang reformator itu seperti Calvin, Martin Luther mengajarkan kita untuk bekerja keras. Ya, American ethics, work ethic, ya, tidak malu-malu untuk bekerja keras dan tidak sungkan-sungkan
Jangan pikir mau bekerja keras kalau jadi manajer dalam posisi apapun yang dipercayakan kepada kita. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti ayat Alkitab katakan apa? Seperti Anda bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manajer ya. Jadi kita bekerja sebaik-baiknya dan yakin saat gaji kita masih $1.000-2.000, Tuhan tidak akan membiarkan tinggalkan. Dan terus pada saat kita tetap setia, Tuhan akan terus setia kepada kita. Nah, janji Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan, diberikan di beberapa tempat dan momen kepada umatnya dan tersedia tetap bagi kita saat ini. Orang-orang percaya kemudian diundang untuk menanggapi janji Tuhan dengan kata-kata di Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi di mana saja Anda, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan menyertai. Tuhan hanya akan menyertai Anda saat Anda sudah tiba di Amerika. Waktu Anda masih di kampung di Manado, mungkin Tuhan tidak bersama Anda. Oh, jangan berpikir seperti itu ya. Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita di tempat dan di momen apa saja. Ya, jangan berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya ada di orang-orang di Amerika. Tidak. Berkat Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan tidak hanya melihat orang di Amerika ya, tapi Tuhan juga melihat penyertaannya itu ada di mana saja. Referensi ke Mazmur 118 ini tepat. Karena pemazmur mengungkapkan di sana keyakinannya pada Tuhan. Meskipun penderitaan yang ditimpakan kepadanya oleh orang-orang yang tidak percaya. Nah, dengan cara apa? Pertanyaan bagi kita. Dengan cara apa masyarakat zaman sekarang meremehkan kemurnian seksual dan pada saat yang sama memberi makanan kepada cinta manusia akan uang? Dengan cara praktis apa kita dapat memperkuat pertahanan kita terhadap dua sifat buruk yang berbahaya ini? Caranya satu-satunya ya. Cara praktis adalah kita lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melihat apa kehendak Tuhan, bukan apa yang sudah direstui oleh apa? Direstui oleh manusia. Saat ini standar moralitas manusia itu selalu sudah berubah, saudara. Ya, standar moralitas itu sudah berubah. Ya. Dan mari kita membahas satu topik yang mungkin bagi sebagian orang dan banyak pendeta, khususnya di Amerika, tidak akan pernah berkhotbah tentang poin berikut ini yang saya akan tambahkan. Banyak pendeta Amerika, ataupun pada saat pendeta-pendeta Amerika membahas tentang pembahasan ini, mereka akan minta maaf dulu. Aduh, saya sesungguhnya tidak berkehendak untuk membahas ini, tapi ya inilah yang saya harus katakan. Saya mohon maaf kalau Anda tersinggung. Jangan kita bilang seperti begitu ya. Kenapa? Karena ada satu pola hidup. Satu pola hidup yang saat ini tadinya beberapa tahun lalu, mungkin sampai saat ini di Indonesia ini masih dianggap tabu, dianggap bukan sesuatu hal yang dapat diterima, mungkin di Indonesia. Tetapi saat ini di Amerika ini itu sudah menjadi satu pola hidup, bahkan yang boleh dikatakan ya kalau Anda bukan orang beragama diagung-agungkan. Tetapi itu adalah satu penyimpangan seksual, saudara. We cannot sugarcoat it. Kita tidak dapat menyembunyikan pembahasan tentang saat ini dan mencoba untuk mempermanis, memperindah pembahasan ini. Tidak. Firman Tuhan sudah cukup jelas. Saya tidak usah membahas lagi ayat-ayatnya. Tetapi inilah usaha-usaha yang manusia telah lakukan untuk memindahkan standar-standar Tuhan. Tuhan menentang, dan terus terang saja, menentang homoseksual. Menentang homoseksual. Begitu jelas ayat-ayat di Alkitab berbicara tentang itu. Kita sudah lihat kota Sodom dan Gomora menyebabkan ada istilah sodomi dan lain sebagainya. Ya, Alkitab menentang, dan dosa Sodom itu menyebabkan mereka harus dibakar oleh Tuhan, saudara. Ya. Tapi sekarang banyak umat manusia yang katakan, aduh, jangan bicara tentang Sodom, pendeta. Jangan bicara tentang homoseksual. Nggak bagus. Masa kita nggak menerima? Tentu saja kita menerima manusia yang berdosa. Apakah dia memiliki dosa homoseksual, dosa menjelekkan orang lain, dosa berdusta dan lain sebagainya, sama di mata Tuhan. Ya. Tetapi dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Walaupun manusia mencoba dengan segala metode untuk membuat dosa sebagai sesuatu hal yang dapat diterima. Tapi firman Tuhan tidak mau menerima dosa-dosa kita. Entah dosa itu berdusta atau dosa apapun, termasuk dosa homoseksual. Kenapa saya bahas hal ini? Karena di tahun 1988, berkumpullah komunitas LGBT atau gay, lesbian, bisexual, dan transgender. Ya.
Ya, mereka menyebut konferensi di tahun 1988 itu war conference, konferensi peperangan. Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka merasa berada dalam satu peperangan. Pada saat itu AIDS sedang merajalela dan mereka katakan gantinya AIDS ini, krisis AIDS yang melanda kaum mereka itu menjadi sesuatu hal yang menyudutkan mereka. Mari kita gunakan krisis AIDS ini untuk justru meningkatkan keberadaan kita, meningkatkan keberadaan ini. Jadi bertemulah 200 pimpinan-pimpinan gay, lesbian, bisexual, transgender di Amerika di tahun 1988 untuk mengadakan satu konferensi untuk apa? Bagaimana kita mengemukakan prioritas-prioritas kita supaya menjadi national agenda. Agenda nasional itu ditempatkan supaya kita semakin lebih diterima. Ya, lebih diterima. Jadi apa yang dikatakan menurut artikel ini yang ditulis dari thedallasway.org ini ya, tentang the war conference. Apa tujuan mereka? Ya, apa tujuan mereka adalah supaya mereka membuat kampanye propaganda tingkat nasional untuk memberikan positif image terhadap orang-orang yang homoseksual, entah itu pria yang homoseksual maupun wanita yang homoseksual, supaya image mereka itu apa? Tidak lagi orang merasa jijik. Ya, saya ingat tahun 1995 pertama kali kami berada di luar negeri ya, selain di Asia ya. Saya dan istri pergi ke Eropa dan di rumah tante saya, Tante Ros Rantung ya di Köln, Germany. Kami berkunjung di tempat-tempat turis ya. Dan salah satu tempat turis adalah gereja yang cukup terkenal di Köln ya, di Cologne atau Köln ya. Dan itulah kali pertama saya merasa shock yang hebat yang pada tahun 1995. Di Jerman mungkin sudah normal, tapi saya waktu itu yang baru datang dari Filipina ya, bersekolah, dan saya melihat pasangan gay yang berciuman bibir dengan bibir di depan gereja, dan itu saya rasa saya nggak mau lihat sama sekali, saudara. Repulsif sekali. Dan bagi kita saat ini pun kalau itu yang kita pikirkan tentang gay adalah tindakan-tindakan amoralitas mereka, mungkin itu kita tidak terima. Tapi kenapa kita tidak berbicara tentang hal tersebut? Karena ada media campaign yang kita lihat dari mereka adalah mereka sebagai orang-orang yang tertekan, bukannya sebagai tindakan-tindakan yang berbeda, tindakan-tindakan yang melanggar firman Tuhan yang mereka lakukan. Jadi itulah tujuan mereka. Pada tahun 1988 mempromosikan positive image of gay and lesbian ya. Supaya apa? Supaya keberadaan mereka itu diterima di Amerika Serikat itu tahun 1998. Dan ini sudah ditulis begitu banyak ya. Saya bukan sedang mengada-ada, so ini research demi research ya. Regent University di Amerika Serikat ya. Selling homosexuality to Amerika, ini adalah satu hal yang bahkan LGBTQ sendiri, komunitas gay itu sendiri sudah menyatakan hal ini. Bagaimana kita itu dapat dinormalisasikan, keberadaan kita itu dapat dinormalisasikan, dapat diterima ya. Dan apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan retorika, psikologi apa? Oh, mungkin kalau kita bayangkan tentang tindakan gay mereka, kita mungkin nggak suka. Tapi coba kita bayangkan mereka itu sebagai umat-umat yang tertekan, ya. Umat-umat yang tertekan itu, mereka itu sama seperti umat-umat Kristen mungkin di negara-negara yang bukan Kristen yang sedang dianiaya. Aduh, itulah keberadaan mereka. Hak asasi mereka itu ditekan. Jadi itulah image yang psikologi yang dibuat, social psychology, dan khususnya media. Mereka menggunakan modern marketing secara yang modern. Tujuannya hanya satu, supaya diterima ya. Dari mereka yang tadinya ditolak, supaya mereka dapat diterima. Dan supaya diterima, mereka harus nyatakan suara mereka itu harus terdengar ya. Suara ini dikatakan oleh Harvey Milk, dia secara jujur dia katakan bahwa keberadaan kita, hak asasi kita itu hanya dimenangkan pada saat kita memiliki suara yang semakin nyaring. Saat suara-suara kita semakin terdengar. Dan ini setelah 1988 konferensi itu, tahun 1989 muncullah satu buku yang ditulis oleh Marshall Kirk dan Hunter Madsen. Bukunya inilah yang berisi agenda mereka, manifesto mereka. Apa yang mereka akan Apa yang akan mereka lakukan dengan media dan segala metode marketing modern marketing yang harus dibuat supaya
keberadaan LGBTQ itu dapat diterima di Amerika Serikat ini. Nah, buku ini saya mau beli, tapi tidak dapat beli, saudara. Kenapa? Karena harganya mahal sekali. Kalau Anda pergi ke Amazon, harga buku ini yang baru itu $295. Ya, jadi kurang lebih berapa ini? Kurang lebih hampir 500 berapa ini? 5 juta rupiah, saudara, satu buku. Sedangkan buku-buku buku-buku bekas saja nggak ada yang lebih murah daripada $249 ya. Jadi mahal sekali buku ini. Tapi saya tidak perlu beli. Kenapa? Karena saya dapat dia punya ringkasan-ringkasan atau PDF-nya ya tentang buku ini, After the Ball, How America Will Conquer Its Fear and Hatred. Bagaimana Amerika itu dapat menguasai, mengalahkan rasa takutnya dan kebenciannya terhadap terhadap komunitas gay di tahun 90-an ya. Jadi itu dia. Jadi ada 3 poin penting yang hendak dilakukan, dikemukakan oleh proponen gay ini, Kirk dan Madsen ini ya, penulis gay ini ya. Mereka katakan ada 3 ya tujuannya, tapi sebelum 3 itu metode mereka, tujuannya dulu apa? Tujuannya seperti saya katakan tadi, membuat masyarakat atau komunitas gay itu terlihat baik dan membuat mereka yang berbicara menentang ke masyarakat gay itu sebagai hal yang sangat buruk. Makanya saya nggak tahu kalau saya nggak tahu kalau ada yang mungkin Anda akan langsung off. Mungkin ya kalau Anda pikir, waduh Pendeta Rantung ini membenci gay. Tidak, saya tidak sedang membenci gay. Saya sedang membenci dosa kita semua, termasuk dosa homoseksual, saudara. Itu yang Tuhan benci. Tuhan mencintai Anda. Tuhan mau Anda dapat berubah. Tuhan mau Anda dapat kembali lurus, di jalan lurus ya. Dan banyak orang-orang gay itu bisa menjadi lurus kembali. Bisa mengalahkan pola hidup mereka. Tapi inilah dalam membuat supaya komunitas ini diterima, mereka menjalankan 3 metode. Metode mereka yang pertama adalah desensitization atau desensitisasi, yaitu membuat seseorang tidak lagi merasa terkejut seperti saya tahun 1995 begitu melihat orang laki-laki sesama laki-laki berciuman, saya rasa jijik sekali begitu ya. Tapi sekarang saat ini kalau saya jalan ke New York terus terang saja, udah rasa biasa, saudara. Ya, walaupun saya masih kaget, tapi saya udah nggak seperti yang pertama kali saya lihat. Kenapa? Sudah sering orang-orang itu. Ya, nggak lagi saya kejut. Ya. Atau saya masih menolak, mungkin saya masih menolak. Ya, jadi tapi di program mereka ini membuat seseorang tidak lagi merasa terkejut atau menolak satu keadaan melalui begitu banyaknya pemaparan overexposure terhadap keadaan tersebut. Jadi diagung-agungkan, ditampilkan terus kehidupan gay ya. Nah, ini artikel, salah satu artikel yang kebetulan membahas isi buku daripada Kirk dan Madsen tadi ya. Jadi artinya apa ya? Jadi sebaik mungkin orang-orang komunitas gay itu ditunjukkan sebagai komunitas yang baik, ya, sebagai komunitas yang baik. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakan? Cukup ya. Continuous flood, dibanjirilah media, dibanjirilah televisi, dibanjirilah film-film dengan apa? Advertensi tentang apa? Gay related, ya. Dan dibuatlah orang-orang gay itu sebagai orang-orang yang baik, lebih baik mungkin daripada para pendeta dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain tujuannya apa? Jika orang-orang yang lurus, yang bukan gay, tidak dapat mematikan keran air, jadi ada keran air yang begitu banyak yang membanjiri mereka tentang apa? Advertensi tentang gay, at least mereka tidak dapat memberhentikan banjir air, tapi minimal mereka apa? Sudah biasa kebanjiran, dibanjirkan dengan apa? Dengan propaganda-propaganda gay. Jadi tidak heran begitu banyak film-film Hollywood dan lain sebagainya itu promosi. Sedang ada misalnya film Brokeback Mountain. Ini film tentang apa ya? Cowboys ya. Cowboy itu biasanya orang-orang macho di Amerika ini, ya. Tapi mereka ini adalah cowboys yang gay, yang homoseksual, tapi oke. Wow, jadi orang-orang senang melihat mereka, kasihan melihat mereka, menyayangi mereka. Ini menang-menang Oscar ya. Tom Hanks di Philadelphia juga gay yang dianiaya, tapi kemudian dia berjuang hak asasinya. Itulah, jadi semuanya bagus. Atau Ellen DeGeneres, wah terkenal sekali dia seperti Oprah gitu ya. Waduh, itu mempromosikan apa? Karena dia sendiri adalah seorang lesbian. Dan bukan hanya di film-film atau TV show. Oh, Anda baca
Anda baca majalah-majalah Time Magazine, waduh berbicara tentang komunitas ini. Dari apa? Hebat sekali ya. Demikian juga dengan Bruce Jenner, dari seorang atlet olimpiade menjadi seorang wanita. Wah, orang-orang terima. Aduh, oke lah. Atlet olimpiade aja bisa jadi apa? Wanita, dari pria menjadi wanita berarti diterima. Mari kita terima mereka, mari kita terima. Atau ya di England ada seorang guru yang bernama Peter. Ya, setelah dia umur 63 tahun, dia menikah, sudah berpuluhan tahun menikah dengan istrinya, ya. Tapi ya waktu dia mengajar, dia menjadi Peter, malamnya atau pulang ke rumah dia menjadi Penny, bertemu kembali dengan istrinya. Jadi dengan kata lain, ditampilkanlah semua ini supaya untuk menyatakan bahwa bukan hanya atlet olimpiade bisa menjadi komunitas itu, atau film-film Hollywood menampilkan itu. Lihat ini guru-guru biasa aja di England, di London dan lain sebagainya itu bisa jadi gay. Normal kok, itu normal aja mereka semua, ya. Normal. And in no time, dikatakan apa ya? Dalam waktu singkat, ini menurut Kirk and Madsen, dalam waktu singkat kata mereka, kampanye media yang terampil dan cerdas, ya, skillful and clever media campaign could have the gay community, menyebabkan gay komunitas itu seperti apa? Waduh, yang dikehendaki. Mari kita menjadi seperti atlet Hollywood. Mari kita menjadi seperti Heath Ledger dan lain sebagainya. Mari kita menjadi seperti Ellen dan DeGeneres. Oke saja. Oke saja. Sudah terbiasa kita. Sudah terbiasa dari waktu ke waktu. Itu poin pertama, desensitisasi. Poin yang kedua adalah jamming. Macet dibuat pada saat kita seperti mau printing sesuatu, lalu kertas itu tiba-tiba jam, ya, macet. Kenapa? Karena mungkin terantuk apa sampai kertasnya nggak bisa keluar print gitu ya. Artinya jamming adalah sesuatu yang diperas atau dikemas dengan erat ke dalam suatu ruangan tertentu yang menjadikan atau membuat hal tersebut tidak dapat bergerak atau bekerja karena ada bagian yang tersangkut atau bagian yang macet. Nah, poinnya ditanyakan, siapa yang harus dimacetkan oleh gay komunitas? Siapa yang harus dimacetkan? Nah, jangan saya ngomong ya, tapi lihat apa yang mereka lakukan ya. Jamming refers to public smearing of Christians, traditionalists, or anyone else who oppose the gay agenda. Jadi yang harus dibuat macet adalah orang-orang yang masih melawan agenda komunitas gay. Nggak boleh ada lagi pendeta-pendeta yang berbicara tentang gay itu dosa dan lain sebagainya. Nggak boleh. Pendeta-pendeta yang berbicara, yang menyatakan bahwa homoseksual itu adalah dosa, itu bagaikan Nazi. Atau mungkin kalaupun nggak disebut sebagai Nazi, Anda itu bagaikan pengkhotbah kuno zaman dulu. Ya, pengkhotbah kuno. Anda bukan pengkhotbah modern. Kalau Anda masih berkhotbah tentang homoseksual itu berdosa. Anda itu adalah menacing punk. Anda itu bagaikan preman yang sangar. Jadi pendeta rantung saat ini, pendeta rantung, Anda adalah menacing punk. Anda adalah preman yang sedang apa? Sangar. Ya. Anda ini sedang membawa kami pihak-pihak gay ke dalam apa? Ke dalam satu apa? Tempat pemusnahan seperti Nazi. Dan oleh sebab pandangan-pandangan seperti ini yang menyudutkan para pendeta atau Kristen-Kristen yang masih percaya dengan firman Tuhan, menyebabkan banyak saudara, penulis-penulis, pembicara-pembicara khotbah televisi Kristen yang terkenal, seperti T.D. Jakes, dia nggak berani menyatakan homoseksual itu dosa. Atau Joel Osteen, wah Joel Osteen ada interviewnya, dia nggak mau, dia bilang, oh jangan tanya-tanya saya tentang homoseksual, saya fokus saya bukan ke itu. Nah itu dikatakan. Atau Anda kenal semua, Anda kenal Max Lucado ya, penulis buku yang begitu hebat, minta maaf dia kepada gay community, ya minta maaf, dia bilang, aduh waktu lalu ya saya memang terus terang saya memang ada tulis apa yang menentang komunitas gay, tapi sekarang saya mohon maaf. Atau author lainnya, ya author lain Joshua Harris, dia tahun 1990-an dia membuat satu buku kekristenan yang bagus, ya yang judulnya I Kiss Dating Goodbye. Jadi tapi sekarang dia menulis buku yang saat itu menyatakan kebenaran firman Tuhan tentang gay, tapi sekarang dia minta maaf. Dia minta maaf oleh sebab tersebut ya. Dan inilah yang telah menjadi satu agenda daripada gay komunitas ini ya. Ya, in any campaign to win over the public, dikatakan dalam kampanye apapun yang kita dapat lakukan, ini kalimat langsung dari buku tersebut ya. Dia katakan apa? Dalam kampanye apapun yang kita lakukan untuk memenangkan publik,
gay komunitas harus digambarkan sebagai korban. Korban yang perlu diperhatikan, perlu dapat perlindungan, sehingga manusia yang bukan gay, yang lurus, itu mayoritas itu cenderung secara refleks itu mengambil peran melindungi mereka, para korban ini. Ya kita kan begitu semua ya. Kenapa kita suka kalau ada pertandingan sepak bola misalnya, wah ini memang satu klub yang jagoan. Nah ini klub yang waduh nggak pernah menang, nggak pernah jadi pemenang, ya. Lalu siapa yang biasanya kita suka untuk support? Yang kalah-kalah ini kan, yang di bawah inilah kita suka support. Nah inilah yang mereka lakukan. Mereka mempromosikan diri mereka itu sebagai yang kalah terus. Kita ini korban, kasihan kita ini, hak asasi kita itu diinjak-injak, kita itu kelompok minoritas. Ya, lihat ini pendeta-pendeta ini kenapa khotbah seperti itu. Ya. Maka orang lihat, aduh nih pendeta Rantung keterlaluan. Kok khotbah ini kok kasihan mereka ya pendeta. Nah inilah strategi mereka, saudara. Inilah strategi mereka. Dan mereka katakan secara jujur ya, Madsen, Kirk and Madsen, mereka mengakui secara jujur katakan apa? Our effect is achieved without reference to facts, logic, or proof. Kenapa? Mereka bermain dengan psikologis kita. Psikologis, saya mau melindungi orang-orang yang tertekan. Saya mau melindungi korban-korban. Dan sekarang LGBTQ community itu adalah orang yang tertekan, yang sedang dianiaya mereka. Mari kita bantu mereka. Ya, itulah pada logikanya nanti kita lihat nggak begitu. Ya. Walaupun tanpa ada logika, tanpa ada fakta atau bukti. Yang penting semua pembicara-pembicara yang menentang komunitas gay, kita harus jam mereka. Kita harus sangkut mereka. Kita harus buat mereka itu macet, nggak boleh ngomong lagi. Ya, saya nggak tahu habis saya ngomong ini mungkin ada yang lapor saya atau apa ya terserah. Tapi saya kan hanya berdasarkan fakta. Saya tidak takut, saudara ya. Tapi itu poin. Nah, apa tujuannya? Ini poin ketiga. Poin ketiga setelah desensitization, jamming adalah apa? Conversion, perubahan. Proses untuk mengubah atau menyebabkan sesuatu ide atau sesuatu bentuk berubah dari satu ide atau satu bentuk ke ide atau bentuk lainnya. Itulah perubahan tersebut. Itulah tujuan mereka. Conversion. Dan di dalam bukunya, conversion means in the words of Kirk and Madsen, itu conversion of the American emotion. Jadi perasaan kita itu diubahkan. Pemahaman kita itu diubahkan. Kerinduan pemikiran kita itu apa? Diubahkan melalui psychological attack. Yang attack yang dibuat melalui media, propaganda melalui apa? Melalui media. Ya. Jadi kenapa? Apa yang mereka lakukan sekarang? Apa sekarang naratif mereka? Apa sekarang fokus yang mereka ingin katakan? Mereka tidak berbicara, saudara-saudara, ya orang homoseksual itu adalah satu tindakan yang tidak sesuai dengan alamiah. Mereka tidak berfokus kita tentang tindakan-tindakan yang tidak alamiah tersebut. Ya, contohnya mana ada artinya orang melahirkan dari pasangan homoseksual? Enggak kan, itu berarti tidak alamiah. Ya. Bertentangan dengan Alkitab, laki-laki dan pria. Ya. Jadi semuanya itulah logika dan itulah dari segi fisiologis saja berbeda. Apapun yang saya lakukan, saya merubah tubuh saya, anatomi fisiologis tubuh saya pria, saya mau rubah jadi wanita, tetap saja apapun yang saya buat, saya tidak bisa melahirkan. Saya tidak bisa. Itu logikanya dan lain sebagainya. Tapi gantinya kita berfokus pada anatomi, fisiologi, dan lain fisiologi kita dirubah, psikologis kita dirubah, melihat bukan dari bentuk fisiologis, tapi dari psikologi. Nah, apa psikologinya? Saya sudah singgung-singgung sedikit. Yaitu bahwa yang kita fokus itu bukan lagi kepada apa? Behavior. Bukan kepada tindakan-tindakan homoseksual, tetapi kepada apa? Bukan kepada behavior, tetapi kepada apa yang dikenal dengan hak asasi mereka. Ya. Hak asasi. Gay rights are human rights. Jadi dikatakan ya. Jadi seakan-akan mereka memiliki hak sebagai apa? Kalau makanya sekarang di Amerika, Anda bisa tulis misalnya jenis kelamin pria, wanita. Tapi Anda bisa tambah sekarang undecided. Ya, undecided. Itu kan baru ditambah terakhir-akhir ini saja ya. Jadi mereka memiliki katakan, saya memiliki kehendak untuk merubah kelamin saya. Ada anak-anak di Amerika umur 5 tahun. Saya pernah berkhotbah itu tentang transgenderism di Fisdak ya. 5 tahun orang tuanya, anak itu bilang, "Pa, I don't want to be a boy, I want to be a girl." Orang tuanya setuju. Dioperasilah anak tersebut. Kenapa? Karena anak ini memiliki human rights. Anak ini memiliki apa? Hak asasinya.
Siapa yang 5 tahun itu betul-betul dapat mengambil keputusan? Saya aja siapa saja, saya 5 tahun aja saya nggak ingat apa yang saya ambil keputusan saya waktu saya 5 tahun, saudara. Nggak ingat saya. Tapi itulah, itu sudah dianggap menjadi satu apa ya? Satu human right, satu hak asasi yang harus dihormati. Jadi bukan lagi behavior mereka. Itulah sebabnya Kirk and Markson dalam bukunya memahami dan mengakui bahwa aktivitas pergerakan mereka itulah mereka mencoba untuk hide the ball. Ada bola yang disembunyikan, ada isu yang sesungguhnya yang mereka ingin sembunyikan. Nah, supaya mereka dapat diterima, mereka harus membuat kita memandang komunitas gay bukan lagi fokus kepada tindakan mereka, ya, yaitu deviant sexual conduct, bukan lagi tindakan seksual yang di luar alamiah, ya, di luar alamiah, tetapi menjadikan tindakan mereka itu disembunyikan, yang diutamakan adalah perasaan mereka. Ya, perasaan mereka yang tertekan, ya, mereka yang tertekan, ya. Jadi inilah yang apa ya? Inilah yang terjadi, ya. Jadi in order statement ini katakan ya, in order to cut through much of the propaganda sugarcoating, kita harus apa? Kesimpulan yang dibawakan oleh penulis artikel ini yang berdasarkan buku-buku daripada Kirk and Madsen. Kita harus dapat membedakan apa yang sesungguhnya mereka sedang lakukan. Ya. Apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Most people, bagi kebanyakan orang, kita tidak suka melihat siapa yang suka di depan Anda. Ya. Misalnya pasangan, ya, laki-laki, perempuan berciuman atau ya, memikirkan hubungan seks dengan sesama jenis saja, bagi kebanyakan orang itu sesuatu yang repulsed, menjijikan mungkin seperti itu, ya. Most people are repulsed by the mechanics of homosexual conduct, but everyone, setiap kita itu apa? Kita mungkin tidak suka dengan tindakan mereka, tapi pada saat kita katakan, oh itu hak asasi mereka, wah semua orang itu apa? Lumer hatinya, tergerak hatinya pada saat kita berbicara tentang hak asasi. But in reality, of course, the homosexual lifestyle has nothing to do with civil rights and everything to do with conduct. Ini adalah artikel yang saya ambil dari concernedwomen.org. Ya, ini satu kelompok wanita-wanita yang apa? Memiliki concern terhadap agenda-agenda dari homoseksual, dan kesimpulan mereka, hati-hati saudara. Realitasnya pola hidup homoseksual itu bukan apa ya? Bukan hak asasi. Itu kita sedang berbicara sesungguhnya yang sedang disembunyikan mereka adalah tindakan-tindakan amoral mereka. Saudara-saudara sekali, saya tidak menentang orang-orang yang homoseksual. Saya percaya mereka itu sama berdosanya dengan saya kalau saya berdusta dan lain sebagainya, ya. Sama-sama dosa, ya. Sama-sama dosa. Dan kalau kita melihat apapun dosa kita harus diubahkan, ya. Dan kita dapat diubahkan. Kita dapat berubah. Entah itu dosa Anda itu mungkin dosa yang tidak, mungkin bukan homoseksual, apapun dosa kita dapat diubahkan. Roh Kudus memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa keinginan untuk menjadi homoseksual, keinginan untuk menjelekkan orang lain, untuk bergosip dan lain sebagainya. Roh Kudus memiliki kuasa yang lebih daripada kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita yang tidak baik harus dihilangkan. Yesus sendiri berkata kepada wanita yang berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah. Jangan. Tuhan menghendaki homoseksual. Tuhan menghendaki orang yang suka gosip. Tuhan menghendaki orang yang tamak, memiliki ketamakan untuk bertobat. Orang jahat sekalipun dia tidak ingin binasa. Firman Tuhan katakan, aku tidak menghendaki orang jahat binasa. Itu bukan kehendak Tuhan. Tapi supaya semua berbalik kepada Tuhan. Dan kalau kita berbalik, Tuhan menghendaki kita menjadi kudus. Ya, Tuhan menghendaki kita menjadi kudus. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya, Yesus menyucikan saudara dan saya dengan air dan firman. Dan dengan darahnya, dengan air dan juga apa? Darah, air, dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat, saudara dan saya, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak
bercela. Saudara-saudara, begitu banyak usaha-usaha yang setan telah lakukan supaya kita tidak melihat lagi dosa itu seperti dosa. Karena begitu hebat kita lihat dosa itu muncul di mana-mana, buka TV, buka mobile, apa saja yang kita lakukan, kita buka itu, dosa itu sudah begitu biasa kita lihat. Tapi Tuhan tidak ingin kita melihat ini terus, melihat dosa ini. Tuhan mau supaya kita tidak bercela, supaya kita kudus dan berada bersama-sama Dia di dalam kerajaan. Kiranya kerinduan Yesus ini dapat juga menjadi kerinduan kita, supaya kita memohon kepada Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan termasuk ketamakan, amoralitas seksual dan dosa-dosa lainnya yang harus dikikis dari dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin ada tambahan sehubungan dengan pembahasan kita saat ini, silakan. Ya, silakan saudara sekalian, Papi Mami mungkin atau Om Rain, silakan. Ya, ya Papi, silakan, Mami. Oh, tidak ada. Om Rain, ya silakan, Om Rain. Pendeta sudah sangat jelas, dan apapun yang terjadi, sebagaimana pendeta katakan tadi, orang akan berdiri di pihak Tuhan, di penjara sekalipun, bahkan dihukum mati sekalipun. Dan ini adalah iman yang harus kita peroleh menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada satu sebutan bilang begini, pendeta, kalau boleh. Silakan. Sebutan itu bilang begini, kalau seluruh penduduk dunia ini gila dan ada hanya satu orang yang tidak gila, maka yang gila itu bilang yang satu itu gila. Ya, artinya sesuai dengan pelajaran tadi. Yang satu ini dia punya prinsip tidak sama seperti yang gila-gila yang lain itu. Tapi yang gila ini bilang yang satu itu gila. Ini kan lucu ternyata. Dan ini adalah zaman kita dewasa ini. Dan saya merasa inilah sekolah sahabat yang tepat juga bagi kita dewasa ini. Rasul Paulus sendiri bilang ada pelanggaran di jemaat yang menyebutkannya saja dia malu. Ini Rasul Paulus dalam Efesus atau ya Efesus atau Roma gitu saya ada baca. Jadi terima kasih pendeta, puji Tuhan, semua jelas, dan kiranya Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu Simatupang, silakan. Saya mau kasih kesaksian, memang benar kita membenci misalnya, bukan orangnya. Saya pernah berbicara kepada, saya tahu persis dia lesbian. Lalu beberapa hari saya berpikir apa yang saya mau katakan. Lalu saya berdoa, lalu satu kali saya berani berbicara kepadanya. Saya sudah lupa ayatnya, tapi waktu itu saya dapat ayat, saya katakan kepadanya, kamu tahu orang yang lesbian itu tidak bisa masuk ke surga. Ada ayatnya, saya lupa. Waktu itu saya minta dari pendeta. Lalu waktu saya katakan kepadanya itu, dia menangis, dia terima. Jadi saya pikir kalau kita lihat dia melakukan yang tidak benar, kita tidak perlu takut. Kasih tahu kepadanya dengan baik, ya, tapi dengan baik tentu. Kita tidak membenci dia, kita biasa berteman, dan dia menangis. Dia menangis dan dia katakan, bagaimana jadinya saya mau merubah ini? Saya katakan, kamu berdoa. Tetapi saya sudah lama sekali hidup seperti ini, ya. Tapi at least saya katakan kepadanya yang bahwa itu tidak baik. Jadi saya pikir seperti tadi. Saya senang sekali Pendeta Rantung berani menyatakan itu. Memang nanti mungkin ada akibatnya, tetapi ya itulah. Kalau kita hanya diam-diam, kita tahu itu salah, berarti kan kita juga bukan mengasihi orang itu. Jadi saya punya kesaksian, saya kasih tahu kepadanya terang-terang. Ya, jadi saya pikir kita juga harus tolong mereka. Ya, Betul, kalau mereka
melakukan yang tidak benar, kita beritahukan dengan kasih kepada mereka. Ya. Terima kasih Ibu Simatupang. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara sekalian? Papi Mami, ada yang mau tambahkan? Ada? Oh, kita ingin sampaikan Ya, silakan. Ya, sudah. Oh, unmute ya, oke, silakan. waktu kita ada kumpulan pengerja dari uni kita diadakan di Walla Walla University. Seorang pada hari Sabat sore memberikan kesaksian bahwa dia sudah 10 tahun lebih istri atau suami adalah laki-laki sama seperti dia, seperti pelajaran ini. Tetapi setelah dia mengenal kebenaran, pasangannya ini mau bunuh dia. Dan dalam kesaksiannya pada hari Sabat sore itu dia katakan, sekalipun aku akan mati, kamu mau bunuh saya tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, dia bertobat seperti pelajaran tadi. Kalau ada yang bertobat, Tuhan juga tetap pasti akan menerima mereka atas pertobatan itu. Jadi dia 10 tahun lebih dia katakan terlibat dalam hal ini. Tetapi setelah dia bertobat, dia mau dibunuh. Tetapi dia katakan, sekalipun saya mau mati, saya tidak akan kembali di dalam tindakan yang salah. Terima kasih pelajaran yang penting tadi. Terima kasih. Baik, ya, ada lagi Bapak Gibson? Ya, mungkin yang terakhir ya, karena waktu kita juga. Silakan Bapak Gibson. Ya, terima kasih atas bagaimana perkembangan dunia yang ada di negara-negara yang di negara ini atau di negara kita Indonesia sangat bisa dikatakan itu hal yang tabu, laki-laki sama laki-laki. Itu bisa saya bayangkan bagaimana Bapak Pendeta atau hal yang kerohanian bagaimana sulitnya di sana untuk memberantas atau menjauhkan hal yang seperti itu di sana. Yang saya tanyakan, kenapa bisa sampai banyak orang yang seperti itu? Apakah ada faktor makanan? Terus sebagaimana mereka memperjuangkan sampai negara mengizinkan hal yang seperti itu? Kenapa orang-orang rohaniawan enggak juga seperti mereka berjuang untuk tidak melakukan seperti itu? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali Bapak Gibson. Wah, ini pertanyaan kalau mau dijawab ini another 1 jam lagi ini mungkin akan selesai ya, terus terang saja. Ya, memang pada umumnya itu adalah masalah behavior. Ya, manusia yang semakin berfokus pada dirinya sendiri, manusia yang mencari kepuasan untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa tidak dengan lawan jenis? Karena mungkin sesama jenis lebih memiliki pemahaman yang sesuai dengan kita. Ya, jadi dengan ada banyak faktor yang manusia pikir saat ini, wah lebih klop kita kalau sesama jenis daripada lawan jenis. Saling pola berpikirnya berbeda dan lain-lainnya berbeda, kerinduan, keinginan berbeda. Jadi bentrok-bentrokan lah kalau lawan jenis. Tapi kalau dengan sesama jenis itu lebih klop, lebih gampang ada penyesuaian. Nah, itu yang salah satu. Jadi fokusnya adalah apa yang dapat menyenangkan saya, apa yang dapat membahagiakan saya, bukannya melakukan apa kehendak Tuhan yang dapat saya lakukan. Dapat kekuatan yang saya peroleh dari surga yang dapat surga berikan kepada saya. Nah, tentu saja ada pendidikan-pendidikan yang terakhir yang menyebabkan karena begitu banyak bahan-bahan kimia yang digunakan, hormon dan lain sebagainya di Amerika, yang di dunia barat khususnya amburadul, sehingga ada orang-orang yang hermafrodit misalnya, dia memiliki 2 kelamin pada saat yang bersamaan. Ada itu, ya. Di dunia kedokteran melihat hal tersebut, tapi itu adalah exception, very very minor, 1 dari sekian puluh juta atau apalah yang model-model seperti begitu ya. Jadi itu kita berbicara juga tentang kelainan fisiologis seperti itu yang dapat bukan dimengerti apa yang mereka lakukan, behavior mereka, tapi keberadaan mereka.
bentuk fisiologis yang seperti saya katakan tadi itu ya. Jadi ada banyak faktor yang dapat kita lihat sehubungan dengan ini. Tetapi pada umumnya itu adalah masalah behavior, masalah tindakan, kemauan saya, kesenangan dunia yang saya ingin peroleh. Ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa. Manusia ingin mencoba hal-hal yang baru yang tidak wajar. Ya, manusia yang tidak wajar, tapi sesungguhnya itu di zaman dahulu itu sudah ada ya, manusia yang dengan sesama jenis, manusia dengan binatang dan lain sebagainya ya. Jadi inilah yang sedang terjadi begitu hebatnya di dalam dunia saat ini. Tapi ujung-ujungnya adalah setan ingin supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Setan mau kita dekat dengan keinginan kita sendiri, dengan kemauan selfishness di dalam diri kita. Dan inilah yang kita harus selalu kita bergumul, dan pergumulan ini berat, Saudara. Tidak ada yang bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Siapapun Anda pendeta, dokter, siapapun Anda tidak akan pernah menang melawan dosa melalui kekuatan kita. Hanya kekuatan Roh Kudus sajalah yang dapat membantu mengangkat kita dari keberadaan kita. Dan saya tahu secara pasti ada begitu banyak, bukan begitu banyak, ada beberapa yang saya tahu ya. Begitu banyak yang saya tahu, beberapa yang saya tahu lebih tepatnya, yang telah berubah. Dan kita puji Tuhan itu menandakan bahwa Roh Kudus masih bekerja. Roh Kudus masih dapat membawa kita untuk dapat memperoleh kekuatan demi kekuatan ya di dalam Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak Gibson. Baik, jika tidak ada lagi dari ya, silakan. Om Ren, silakan. Singkat saya pendeta, saya mau baca satu ayat saja. Yesaya pasal 1 ayat 9. Dia bilang begini, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Itulah dosa sodomi dewasa ini. Tapi kita berterima kasih ada umat-umat Tuhan, biarpun sedikit, tetap berdiri atas prinsip kebenaran. Terima kasih banyak, pendeta. Amin. Baik, jika tidak ada kita masuk ke bagian yang kedua di acara ibadah kita. Silakan saudara sekalian yang dari Zoom yang dapat saya lihat, mungkin ada yang pokok-pokok doa saya sudah membaca yang ada dikirim secara private kepada saya ya, direct message kepada saya, kita akan doakan tentu saja. Ada lagi yang lainnya, saudari lainnya? Oh, silakan. Ya, saudari Vita Yenusi, boleh di-unmute? Ya, silakan. Pendeta, tolong doakan anak saya yang masih hiperaktif dalam pengobatan. Tolong doakan. Boleh tahu namanya, saudari Vita? Frit Raunsai. Fitra. Ya, Frit Raunsai. Frit. Oke, saya panggil saja Frit nanti ya dalam doa. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada dari Zoom, mohon maaf kalau saya tidak bisa lihat. Saya coba lihat sekarang ada 2 page ini di Zoom. Oke, saya lihat tidak ada lagi tangan-tangan yang diangkat melalui Zoom. Silakan dari live stream, Dek. Hanya ada silent request dari Tante Omi dan juga Tante Ike, pendeta. Oke. Ya, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kembali kami diingatkan akan kehendak Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami, agar supaya kami dapat memiliki kehidupan kekal. Engkau yang telah menyerahkan nyawamu Tuhan, dan telah membawakan kebenaran itu pada kami masing-masing. Biarlah kami juga dapat menerima kebenaran tersebut Tuhan, dan dapat terus dikuduskan dan disucikan, layak untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada di antara kami yang tidak berdosa. Siapapun kami selalu melanggar kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, pertama-tama hamba-Mu bermohon kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Angkatlah kami terus Tuhan, sehingga kami dapat berjalan kembali. 7 kali umat-umat-Mu yang benar dapat jatuh Tuhan, tapi pada saat kami bangkit kembali, maka Engkau telah kembali menyucikan kami. Kami rindu Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian-Mu, sehingga kami dapat nantinya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini masih
memiliki satu pelanggaran, ya, sebagai memiliki dosa seperti homoseksual dengan hubungan-hubungan seks dengan sesama jenis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membawa kami semua dan khususnya saudara-saudari kami tersebut Tuhan. Anak-anak-Mu itu juga Tuhan. Supaya mereka dapat berbalik. Supaya mereka dapat melihat bahwa kebahagiaan yang sejati yang dapat mereka peroleh bukanlah dari sesama jenis yang mereka pikir dapat memberikan kepuasan-kepuasan kehidupan yang sementara, tetapi sesungguhnya tidak membawakan kepuasan yang sejati. Tidak membawakan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua dapat memiliki kebahagiaan yang sejati pada saat kami menjadikan terus Engkau sebagai pengantin pria kami Tuhan. Kami jemaat-Mu adalah pengantin wanita dan Engkau adalah pengantin pria. Kami terus menjadikan Engkau sebagai pasangan hidup kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu dikuatkan dengan firman-Mu, agar kami selalu dikuatkan dengan doa-doa permohonan, doa teriak kami minta tolong kepadamu Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti anjuran Yesus untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran kami pada saat ini, dan kiranya ini dapat menjadi satu berita pekabaran yang dapat mengajak kami semua untuk berbalik, memiliki pertobatan yang sesungguhnya Tuhan, yaitu untuk mengikuti kehendak-Mu, mengikuti firman-Mu, bukannya standar-standar yang manusia telah ubah-ubah untuk yang mana dapat diterima oleh manusia, tetapi tidak Engkau terima saat ini. Kami berdoa Tuhan, bagi umat-umat Tuhan yang berbakti melalui Zoom dan live stream. Ada yang menyatakan bagaimana mereka memiliki anggota keluarga yang masih bergumul dengan dosa homoseksualitas atau lesbianisme mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengetahui saudara-saudari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus dengan Roh Kudus-Mu mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka untuk berbalik dan bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Engkau mengetahui mereka Tuhan, dan kiranya Roh-Mu sudah menjangkau hati mereka saat ini juga. Hamba-Mu terus berdoa bagi umat-umat Tuhan dengan pergumulan-pergumulan pribadi mereka saat ini. Pada saat ini hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Tante Omi dan Ibu Saudari Ike Lintang Tuhan. Tuhan mengetahui keberadaan mereka, Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Dengarkanlah Tuhan. Dan begitu banyak lagi Tuhan, nama-nama yang biasa kami bawakan, mereka yang dalam keadaan sakit seperti Saudari Jane. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Engkau mengetahui juga nama-nama lain yang hamba tidak akan sempat lagi sebutkan saat ini. Tapi hamba percaya Tuhan mengetahui keberadaan mereka, kebutuhan mereka. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan yang terbaik di mata-Mu Tuhan, bukan di mata kami. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi keluarga Bapak Jaminten Sihotang dan Ibu Ellen Mokalu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyatukan mereka. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menggunakan anak-anak Tuhan ini, Bapak Jaminten dan Ibu Ellen Foni, di dalam segala sesuatu yang mereka dapat lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk segala talenta yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah Engkau membalas semua yang mereka telah lakukan di jemaat, di tempat mereka bekerja atau di dalam lingkungan hidup mereka. Kiranya Tuhan akan terus memberkati mereka berdua dan anak-anak yang ada di California Tuhan. Kami berdoa kiranya Sharon dan Pierce juga Tuhan terus mendapatkan penyertaan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Feli Walewangko Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan mengetahui pergumulannya. Tuhan mengetahui kehendak-kehendak yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Biarlah semuanya itu Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hamba-Mu juga ingin terus mendoakan secara khusus Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin dalam pelayanan mereka di jemaat. Dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, Tuhan. Tuhan berkatilah. Begitu banyak yang telah mereka lakukan untuk Engkau. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan fisik, khususnya juga kekuatan rohani kepada Pendeta Muda Tulus dan dari Iin, sehingga mereka selalu berjalan hanya bersama-sama dengan Engkau. Dan urusan-urusan kehidupan mereka, Tuhan. Pencaharian mereka, urusan status keimigrasian dan lain sebagainya. Kami berdoa, kiranya Engkau berperkara. Engkau akan terus menyertai mereka. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudara Elisa Siregar yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan kami setiap saat. Kami berdoa kiranya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengetahuan dari surga terus menjadi bagiannya, kesehatan yang pasti dari surga terus juga menjadi bagiannya. Berdoa juga bagi seluruh orang-orang tua kami Tuhan, semua yang sudah hadir melalui Zoom dan live stream. Kiranya Engkau menyertai mereka, menyertai kami semua. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjawab dan mendengar doa kami. Inilah doa dan permohonan yang telah kami bawa hanyalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung
Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati Anda semua.